Halo teman-teman, kalau sebelumnya kita udah belajar tentang let, nah sekarang kita bakal belajar tentang if else. Simpelnya gimana? Kalau penggunaan if else itu kayak misalnya contohnya saya beli motor ya, terus saya dapat helm nih. Nah itu anggap aja helmnya itu hasilnya lah. Jadi misalkan saya beli segini, nanti saya dapat helm. Nah itu returnnya lah bahasanya lah hasilnya tuh segini gitu. Nah tapi kalau saya nggak beli motor, ya saya nggak bakal dapat helm. Oke. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai coding. Nah, di sini saya udah buka ya, yang kayak kemarin. Cuman sih saya hapus lagi, saya kosongin lagi, karena kita masih belajar tentang basic-basicnya aja. Oke, dan saya juga udah ngeran di live server ya. Di sini juga, saya udah buka konsol juga. Nah, oke, gimana penggunaan if else pada JavaScript? Sebenarnya sih semua bahasa hampir sama ya, nggak ada bedanya. Cuman untuk yang belum tahu, kita bakal belajar if else bareng-bareng. Let's go. Oke, jadi gini, ada misalkan saya bikin satu let nama ya, misalkan Dio gitu kan, Dio. Nah, terus saya bikin nih if nama, nah mungkin pasti ada bingung kan, ini pakai spasi, kalau enggak bisa nggak? Bisa aja, terserah. Saya mau rapi aja gitu, pakai spasi makanya. If nama sama dengan Dio gitu ya. Nah ini kok sama dengannya dua gitu, kenapa nggak satu gitu kan di atas? Nah nanti kita bakal cari tahu kenapa bisa gitu. Terus kita kasih gonggur awal dan console log hi plus nama. Oke. Ini kalau kita cek di browser kita, dia bakal nampilin hi Dio ya kan. Tapi kalau misalkan saya ganti yang namanya ini, yang manggil bikin variabel nama ini, saya ganti jadi Dias gitu contohnya. Oke, dia bakal kosong. Karena kenapa? Simpelnya gini. Jadi si nama ini ngecek, ya kan? Jika hasilnya true itu dia Dio, dia bakal nampilin yang console log ini. Nah, tapi jika enggak, kita belum bikin yang else-nya. Makanya kita bikin dulu else console log. Misalkan kamu siapa gitu kan. Oke, ini rapin nih. Sip. Nah, dia bakal masuk ke kamu siapa. Nah, karena kan dia ngecek nih, kalau misalkan dia bukan Dio, dia masuk ke else. Kamu siapa? Tapi kalau saya masukin Dio lagi, dia masukinnya ke hi Dio. Nah, itu dia. Ini jadi sama dengan samaran itu ibaratkan kayak jika iyalah, jika benar gitu. Jika benar dia Dio, dia bakal nampilin apa. Oke, selanjutnya misalkan saya maunya si Dias tadi bisa lah ke input juga di hi Dias juga gitu, nggak masuk ke kamu siapa. Gimana caranya? Nah, di if else itu kan dia masuk ke logic ya. Jadi ada namanya operator kondisinya itu yang berbentuk atau ya kan. Atau bentuknya tuh kayak gini nih. Nah, garis lurus kayak gini dua. Nah, terus saya bikin lagi nih nama sama dengan misalkan Tias ya. Nah, ini kalau saya ganti Dio, saya masih pasang tetap Dio, dia masih Dio. Tapi kalau saya ganti nih misalkan jadi Dias ya. Dias. Oh, jadi Dias. Kenapa gitu? Jadi simpelnya tuh penggunaan atau ini, jadi kita bisa milih salah satu nih, kita mau pakai yang Dio atau pakai yang Dias gitu. Tapi kita nggak bisa pakai nama yang lain gitu, cukup yang dua ini aja yang kita sebut. Nah, jadi kita milih salah satu, mau Dio boleh, Dias juga boleh, dia bakal masuk ke konsol log yang ini. Tapi jika saya masukin Reno gitu misalkan contoh, nah dia jadi kamu siapa gitu. Oke. Nah sekarang saya hapus lagi ya, saya hapus. Nah, saya masukin nama misalkan Dio dan nama belakangnya misalkan Rovelino. Nah, maunya saya tuh dia dipanggil dua-duanya, jadi nggak bisa salah satu, nggak bisa nama, maksudnya nggak bisa nama dulu atau kan nama belakang itu salah satu, nggak, maunya saya tuh semuanya ikutan gitu. Jadi misalkan yang nama belakang tuh nggak masuk, jadi yang si konsol ini nggak bakal muncul gitu. Nah, ada nih satu format lagi nih, namanya dan. Jadi contoh kayak gini, nama sama dengan Dio
dan nama belakang Covelino. Nah, ini kalau misalkan kita buka ya, halo, saya ganti dulu deh, mending deh, nama ditambah kutip 2 kali, ditambah kutip spasi tambah lagi nama belakang. Oke, ini kalau kita cek ada ya Hedi Covelino, tapi kalau misalkan ini saya hapus, contohnya oke, kamu siapa ya, dia tetap kamu siapa karena dia mintanya tuh Covelino harusnya. Oke, di fungsinya dan ini artinya dia itu mesti berbarengan, nggak bisa salah satu yang diambil, mesti dua-duanya yang keambil. Nah, gitu simpelnya sih untuk if else sekarang. Mungkin di part 2 kita bakal mencoba hitung-hitungan. Jadi kalau misalkan saya beli payung yang harganya segini, nanti saya dapat souvenir cantik atau hadiah tambahan lah. Tapi kalau misalkan saya pakai kode promo, dia bakal nggak ngasih apa-apa gitu. Jadi kosong aja gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. See you and don't forget to subscribe. Thank you.